Coba deh, bayangin, kepingin tembikar yang pecah kayak gini, terkubur selama ratusan tahun, ternyata nyimpen sebuah rahasia besar. Rahasia tentang sebuah peradaban yang hilang. Gimana kalau ternyata pecahan-pecahan ini justru jadi kunci buat kita ngebuka misteri sebuah peradaban utuh yang dulu pernah super jaya di pedalaman Sumitra? Nah, yuk kita coba bedah misteri ini bareng-bareng. Penelusuran kita kali ini tuh didasarkan pada laporan arkeologi berjudul Tabir Peradaban Sungai Lematang yang bakal ngebawa kita jauh ke dalam kompleks percandian Bumi Ayu di Sumatera Selatan. Oke, kita mulai ya. Anggap aja kita ini detektif. Kita bakal kupas tuntas misteri pecahan-pecahan keramik ini. Dan kita lihat petunjuk ini bakal ngebawa kita kemana. Jadi, di kompleks percandian Bumi Ayu, para arkeolog itu nemuin dua jenis petunjuk yang, beda banget. Satu, tembikar buatan orang sana asli, alias lokal. Dan yang kedua, keramik yang datang dari luar negeri. Nah, ini dia nih dua benang merah utama investigasi kita. Yuk kita bahas petunjuk yang pertama dulu. Dari sini, kita bakal lihat seberapa canggih sih teknologi peradaban ini. Kita akan fokus sama keahlian para pengrajin lokal di Bumi Ayu. Nah, ini dia fragmen tembikar buatan lokal Bumi Ayu. Kelihatannya sih ya biasa aja ya, cuma pecahan gerabah gitu. Tapi jangan salah, di balik benda yang kelihatannya sederhana ini, analisis ilmiah justru ngebongkar rahasia yang luar biasa soal kemajuan teknologi mereka. Dan data lab inilah yang bikin semuanya jadi jelas. Suhu pembakarannya itu bisa sampai 700 derajat Celcius. Ini nunjukin skill teknis yang tinggi banget. Terus, lihat deh tingkat penyerapan airnya, rendah banget, cuma sekitar 13%-an. Artinya apa? Artinya tembikar mereka itu awet dan kualitasnya top banget. Coba kita resapi angkanya, 700 derajat Celcius. Dapatin suhu sepanas itu pakai metode kuno, ya kan, tanpa tungku modern, itu pencapaian yang gila sih. Ini jelas bukan kerjaan amatir. Teknik yang mereka pakai itu namanya open firing, atau gampangnya pembakaran terbuka. Jadi intinya gini, buat dapetin suhu 700 derajat secara konsisten pakai cara begini, itu butuh keahlian dan pengetahuan yang dalam banget soal material, bahan bakar, sampai cara ngatur aliran udara. Gak gampang sama sekali. Oke, jadi kita udah tahu nih, mereka ini para pengrajin yang jago banget. Tapi, apa mereka kerja sendirian aja gitu di tengah hutan, terisolasi, atau jangan-jangan ada cerita yang jauh lebih besar di baliknya? Nah, petunjuk kedua inilah yang bakal ngebuka mata kita. Siap-siap, karena petunjuk ini bakal ngubah cara kita mandang peradaban Bumi Ayu jadi jauh lebih luas. Jadi, selain nemuin tembikar lokal yang canggih tadi, para arkeolog juga nemuin sesuatu yang bener-bener ngubah permainan. Apa itu? Keramik-keramik yang asalnya dari ribuan mil jauhnya. Coba dilihat ini. Di satu sisi, ada pecahan kendi porselen yang elegan banget dari dinasti Song di Tiongkok dari sekitar abad ke-11. Terus, di sisi lain, ada tutup wadah dari Eropa dari zaman yang jauh lebih modern. Gila kan? Dua benda dari dua ujung dunia yang berbeda, dari dua era yang beda, ketemunya di satu lokasi yang sama di pedalaman Sumatera. Ini luar biasa banget. Terus artinya apa dong? Ini bukti kalau Bumi Ayu itu bukan daerah terpencil. Mereka ini bagian dari pasar global. Dan gak cuma dari Tiongkok sama Eropa loh. Ada juga temuan dari Vietnam dan Thailand. Barang-barang mewah kayak porselen dan stoneware bisa nyampe ke sini. Kebayang gak sih ada jalur perdagangan internasional yang super sibuk yang nyambung sampai ke jantungnya Sumatera? Menurut penelitian, ini tuh bukan barang buat dipakai sehari-hari. Ini adalah keramik berkualitas baik, lebih untuk prestige. Gampangnya gini, ini tuh barang-barang mewah, semacam tas brandednya zaman dulu lah. Ini simbol status buat masyarakat Bumi Ayu. Oke, sekarang waktunya kita sambungin semua titik-titiknya. Kita udah punya dua petunjuk utama nih. Terus apa yang bisa kita simpulkan soal peradaban Sungai Lematang ini? Jadi, dari bukti adanya pengrajin lokal yang super jago dan adanya barang-barang impor yang mewah banget, gambaran kayak apa sih yang akhirnya terbentuk? Profil yang muncul adalah sebuah peradaban yang hilang tapi luar biasa. Pertama, mereka itu maju secara teknologi, punya industri tembikar lokal yang canggih. Kedua, mereka terhubung secara global, jadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Dan ketiga, mereka itu makmur dan berkelas. Mereka ngerti dan suka sama barang-barang mewah sebagai simbol status. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Pecahan-pecahan keramik ini bener-bener nulis ulang sejarah.
Tadinya kita mungkin mikir Bumiayu itu ya cuma situs keagamaan terpencil di tengah hutan kan? Salah besar. Bukti-bukti ini ngubah gambaran itu total. Bumiayu ternyata adalah pusat peradaban yang maju teknologinya, terhubung dengan dunia dan sangat makmur. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kalau dari pecahan keramik aja kita bisa tahu sebanyak ini, coba bayangin, rahasia apa lagi yang masih terkubur dan nunggu buat ditemuin di sepanjang aliran Sungai Lematang?